Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, selamat pagi dan Shalom. Selamat datang dalam ibadah raya kita pada saat pagi hari ini, dan selamat Natal tahun 2022 dan menyambut dan menyongsong tahun baru di 2023. Kita percaya ibadah pada saat ini merupakan ibadah terakhir di tahun 2022, dan kita minggu depan sudah masuk ke tahun 2023. Kita percaya penyertaan kemurahan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Anugerahnya dilimpahkan untuk setiap kita menjadi orang-orang tebusan Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa dipercaya untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Mari siapkan hati kita dalam ibadah kita pada saat ini. Kita boleh naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan. Segala pujian syukurku hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan Allah Immanuel, yang bersama dengan kami, yang menyertai hari-hariku. Kami naikkan pujian dan syukur bagi kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang kudus. Kasih dan setia-Mu yang besar, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku kan datang dalam hadirat-Mu. Percaya mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Saat umat-umat menyembah-Mu, saat hamba-hamba-Mu datang memuliakan-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Allah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yuk kita berdiri bersama-sama, sama-sama nyatakan.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku percaya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kau nyata di sini Tuhan. Mujizat-Mu yang nyata terjadi di tempat ini, mengalir dan mengalir dalam kuasa kemuliaan-Mu yang kudus. Haleluya. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu besar yang nyata di dalamku. Ku
Tunaikan pujian dan syukur kami bagi Allah Immanuel, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Natal itu yang nyata di dalam hidupku, yang atasnya kami sembah, kami muliakan keajaiban-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan. Pujian dan hormat kemuliaan bagi Sang Rajaku. Engkaulah Bapa yang mulia, Engkaulah Allah yang kekal dan Raja damai selama-lamanya. Kau Allah Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Allah yang bersama dalam hidupku, Allah yang agung dan perkasa, penuh kemuliaan, Bapa kekal, Raja damai, ku agungkan. Besar kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidupku. Seluruh dunia menyatakan bahwa Engkau telah lahir ke dalam dunia untuk menyatakan penebusan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini. Jika kami boleh ada, itu merupakan karena kasih karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang diberkati untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah inilah kami bersama merayakan Natal di tanggal 25 Desember 2022 ini dengan penuh antusias dan sukacita. Karena Yesus yang telah lahir bagi kami untuk menebus dosa kami, sehingga kami mengalami pembebasan, pembenaran daripada-Mu. Dalam pimpinan Tuhan, ibadah ini kami serahkan, urapi hamba-hamba-Mu semuanya dengan urapan baru yang daripada kuasa-Mu. Dan setiap kami yang hadir umat-umat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan membawa pembebasan dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap memuliakan Tuhan dan siap diberkati, katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Bapak, ibu, saudara-saudara, opa-opa, oma-oma, tante-tante, om-om, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Coba dong berikan salam satu sama lain ya. Kanan kiri depan belakang, selamat hari Natal ya. Tuhan memberkati engkau semua dengan limpah kasih karunia. Silahkan duduk, naikkan pujian bagi Allah kita. Hai, mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah. Kita berdiri bersama-sama yang rayakan kelahiran Kristus Yesus Tuhan dan sembah nama Dia. Puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Suka bergema, lahir Raja mulia. Semuanya yuk. Dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Surya hidup yang benar menyembuhkan dunia. Dalam naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita suka bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua angkat tanganmu, lambaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, mari serukan nama Tuhan. Bagi nama penebus, gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi, tinggi dalam surga, tinggi, tinggi dalam surga. Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
muliakan ku semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Seruan, nyanyian pujian itu menyatakan Tuhan, semua adalah karena kasih-Mu dan bukti kebesaran-Mu. Engkau yang lahir dalam dunia ini untuk kami orang berdosa. Terima kasih. Inilah hidupku untuk menggenapi janji-janji-Mu dan rencana-Mu, untuk kami boleh melangkah sesuai dengan kasih-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ku percaya ini Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi mari nyatakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang besar. Haleluya. Di tengah sukacita kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia ini. Ini kami umat-Mu yang datang dengan penuh sorak-sorai, nyanyian ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, mari silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat pagi, boleh katakan shalom. Selamat hari Natal tahun 2022. Biar sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Baik saudaraku, ketika kita bicara tentang Natal, saya melihat saudaraku kita tidak bisa melepaskan ada dua sosok pribadi. Yaitu Maria dan Yusuf. Saya berpikir saudaraku tanpa
dua pribadi ini maka Natal tidak ada. Dua pribadi yang baik dan setia, yang mau menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Sekalipun sesuatu yang tidak mudah, ada resiko besar yang harus mereka jumpai. Karena Maria adalah seorang perawan suci, lalu tiba-tiba malaikat datang kepadanya dan berkata, "Hai, salam engkau yang dikaruniai Allah. Hari ini engkau akan mengandung yang datang dari Roh Kudus." Maria berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi padaku? Aku belum bersuami." Lalu malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung yang dari Roh Kudus." Apa jawab Maria? "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti kehendakmu." Hal yang sama yang terjadi dalam kehidupan seorang Yusuf. Yang pada saat itu mungkin dalam konteks zaman itu seorang pria pasti menginginkan wanita suci untuk menjadi istrinya. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah keberadaannya, tiba-tiba dia mendapati tunangannya Maria mengandung. Maka diceritakan Alkitab, diam-diam dia hendak melepaskannya, menceraikannya. Tetapi saudaraku, malam itu malaikat Tuhan berkata, "Jangan kau ceraikan Maria, sebab bayi yang dikandungnya datang dari Roh Kudus." Dan Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan bahwa kisah Natal tidak akan pernah terjadi kalau dua pribadi ini saudaraku tidak menjadi hamba yang baik dan setia, yang melakukan rencana Allah di dalam hidup mereka. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudaraku untuk menjadi pribadi yang baik dan setia. Inilah tema firman Tuhan yang saya ambil untuk tahun 2022 di ibadah Natal kita, ya. Mari buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku di dalam dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, Matius 25 ayat 20 sampai 23. Ya, di depan sudah ada, kita akan baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi Matius pasal 25 ayat 20 sampai 23. Kita baca perlahan tapi pasti bersama-sama. Bisa? Yuk kita baca sama-sama. Matius pasal 25 ayat 20 sampai 23. 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia telah membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti sudah pernah mendengar dan membaca kisah ini berulang-ulang kali, ya. Tetapi saudaraku, hari ini kita coba mau gali dan kita coba mau dalami. Dikatakan saudaraku, ada seorang tuan yang hendak berpergian dan memberikan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1 talenta. Dan cerita ini menceritakan saudaraku bahwa hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka melipat gandakan talenta yang dipercayakan tuannya. Dan dikatakan mereka adalah hamba yang baik dan setia. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti ingin dikenal dan dipandang
sebagai pribadi yang baik dan setia. Betul? Tapi saya mau berkata saudaraku, hari ini kita mau belajar bukan hanya dikenal dan dipandang baik oleh manusia, terlebih lagi kita akan dikenal dan dipandang baik di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaannya saudaraku, apa sih yang menjadi definisi, apa yang dimaksud dengan pribadi yang baik dan setia itu? Waktu saya coba merujuk saudaraku pada ayat yang ke-14, firman Tuhan bilang saudaraku, hal kerajaan sorga seumpama Tuhan yang hendak berpergian. Coba kita boleh lihat ayatnya saudaraku, boleh ditampilkan ayat 14-nya. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Garis bawahi kata mempercayakan. Saudaraku, waktu saya coba mempelajari apa sih yang dimaksud dengan hamba yang baik dan setia. Berbicara saudaraku adalah seseorang yang mau untuk menjalankan. Seseorang yang mau untuk melakukan seperti apa yang diberikan kepadanya. Menjalankan kepercayaan, tugas yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ini sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita saudaraku. Kenapa? Saya mau berkata saudaraku, sejauh mana saudara menjalankan tugas, menjalankan kepercayaan, menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu, itu akan mempengaruhi kedudukanmu di dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku, ini perlu kita pahami dan mengerti bahwa surga memang sama, surga itu satu. Tapi upah setiap orang itu berbeda-beda. Bocengli dong, yang ke gerejanya seminggu, tiap minggu ke gereja, sama yang ke gerejanya setahun cuma 2 kali. Kalau pas lagi Natal sama pas lagi Paskah. Masa sama upahnya begitu? Beda dong. Saya mau berkata saudaraku, jadilah pribadi yang baik dan setia. Apa itu? Pribadi yang mau menjalankan tugas, kepercayaan, tanggung jawab, pekerjaan baik yang Allah percayakan dalam hidupmu. Amin. Biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan tanggung jawab tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan sekali lagi saudaraku, ini penting sekali. Karena sejauh mana saudara mau melakukan tugas dan tanggung jawab saudara yang Tuhan berikan, maka itu akan mempengaruhi kedudukan kita di hadapan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar apa sih yang menjadi cirinya, apa sih yang menjadi tandanya pribadi yang baik dan setia itu. Saya katakan setiap kita pasti mau dikenal dan dipandang baik. Tapi bukan hanya di hadapan manusia. Biar kita juga dikenal dan dipandang baik di hadapan Allah. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-20 saudaraku. Perhatikan ayat 20. Firman Tuhan bilang begini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba, apa saudaraku? 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudaraku, yang pertama yang saya jumpai, apa sih yang menjadi cirinya? Apa sih yang menjadi tandanya pribadi yang baik dan setia? Bukan hanya bicara kalau engkau menjadi pribadi yang murah hati. Kalau ada orang yang mau utang kepadamu, dipinjemin. Bukan hanya itu saudaraku ya. Tapi bicara pribadi yang baik dan setia adalah pribadi yang mau melipat gandakan setiap talenta yang dipercayakan kepadanya secara maksimal. Dengar baik-baik ya. Bukan hanya sekedar menjalankan. Bukan hanya sekedar mengusahakan,
tetapi melipat gandakan secara maksimal. Ini ciri yang pertama. Saudara, hamba yang diberi 5 dan 2 talenta, mereka memperoleh laba 100%. Betul ya? Dari 5 jadi 10, dari 2 jadi 4. Mereka melipat gandakan talenta yang mereka percayakan 100% secara maksimal. Dan saya mau katakan saudaraku, inilah keinginan hati Tuhan. Inilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita melipat gandakan kepercayaan, talenta, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan, yang diberikan kepada kita secara maksimal. Saudara, tapi ternyata hamba yang menerima 1 talenta, dia gagal. Dia tidak melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepadanya, melainkan dia menguburnya dalam tanah. Betul ya? Ceritanya begitu ya? Pertanyaannya, mengapa? Saudaraku, pada ayat yang ke-26, firman Tuhan bilang apa saudaraku? Coba kita lihat ayat 26 saudaraku. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang, apa saudara? Jahat dan malas. Ini penyakit laten semua orang saudaraku ya. Apa sih, kenapa kamu gak ke gereja? Jawabannya apa? Malas. Kenapa kamu gak pelayanan lagi? Jawabannya apa? Malas. Ini sih gak ada yang mau ngaku ya. Kenapa kamu gak begini, gak begitu? Jawabannya? Malas Hati-hati saudaraku ya. Firman Tuhan bilang saudaraku, hamba yang dapat 1 talenta ini, dia tidak melipat gandakan talentanya, bahkan dia menguburnya. Kenapa? Karena dia malas. Hati-hati saudaraku. Ini penyakit laten semua orang. Dan perhatikan baik-baik saudaraku. Alkitab mengidentikan jahat dan malas dipersamakan. Artinya apa saudaraku? Artinya orang yang tidak mau mengembangkan talentanya, apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya menjadi tugasnya dia lalaikan karena malas, sama dengan itu jahat di hadapan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Sekali lagi ya, orang yang melalaikan tanggung jawabnya, tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya karena malas, itu sama dengan jahat di mata Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, ketika kita malas melaksanakan tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang malas adalah orang yang menyia-nyiakan peluang. Orang yang malas adalah orang yang tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai kasih karunia-Nya Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi hari ini saudaraku, Tuhan mau ingatkan kepada kita, biarlah kita boleh menjadi pribadi yang baik dan setia. Natal tidak akan pernah terjadi saudaraku, kalau tidak muncul, tidak adanya orang-orang seperti Maria dan Yusuf. Pribadi yang baik dan setia, hamba yang baik dan setia. Kenapa? Karena setiap pribadi yang baik dan setia, dia akan menjalankan, melipat gandakan, melaksanakan apa yang dipercayakan, yang menjadi tugasnya dengan baik. Ini ada satu cerita saudaraku ya. Satu kali saudaraku, ada seorang bos yang lagi sidak di kantor milik kepunyaannya. Di lantai 1 dia periksa saudaraku, ternyata semua karyawan bekerja dengan baik, dengan rajin. Dia naik ke lantai 2 saudaraku, begitu pula dia dapati. Semua karyawan sedang bekerja dengan baik. Begitu dia naik lantai 3 saudaraku, dia dapati ada seorang karyawan yang sedang duduk di pinggiran jendela. Dia gak kerja, tapi dia sedang mainin handphone. Dia liatin handphone, dia
mainin handphone aja. Wah, bos ini marah, saudaraku. Lalu dia mendekati orang itu dan berkata, berapa gaji kamu? Orang itu melihat dan menatap bos itu dan berkata, 3 juta pak. Tanpa banyak cerita lagi saudaraku, dia ambil uang 3 juta dari tasnya saudaraku. Lalu dia berikan kepada orang itu. Ambil uang ini dan pergi dari sini. Jangan tampakkan mukamu lagi di hadapanku. Cia. Orang itu ambil duitnya saudaraku, orang itu pergi. Setelah orang itu pergi saudaraku, bos ini masuk ke ruangan utama di lantai 3 itu dan bertanya, siapa orang malas itu? Yang kerjanya cuma main handphone katanya. Semua karyawan tertunduk, gak ada yang berani bicara. Diam semuanya. Tapi tiba-tiba ada satu orang karyawan berdiri dan berkata, mohon maaf pak, yang tadi bukan karyawan di sini pak, dia pengantar pizza lagi nungguin duit pembayaran pak katanya. Hati-hati saudaraku ya. Waktu kita jadi pribadi yang malas, firman Tuhan bilang apa saudaraku? Kita jahat di hadapan Tuhan. Tapi tadi pengantar pizza nggak malas saudaraku ya. Dia lagi nungguin pembayarannya gitu ya. Tapi masalahnya memang salah kaprah begitu ya. Selanjutnya saudaraku, apa sih penyebabnya orang tidak bisa melipat gandakan talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya secara maksimal? Saya melihat saudaraku karena ada begitu banyak orang yang cepat berpuas diri. Kita main seandainya saudaraku ya. Seandainya hamba yang menerima 5 talenta itu, waktu dia mulai menjalankan, waktu dia mulai mengusahakan talenta yang dipercayakan kepadanya. Dari 5, belum sampai jadi 10. Dari 5 jadi 6. Dari 5 jadi 7. Lalu ketika sudah sampai di angka 7, dia berpuas diri, dia berbangga diri. Toh sudah mengalami sebuah hasil peningkatan. Dari 5 sudah jadi 7. Lalu dia tidak berbuat apa-apa lagi. Karena dia sudah merasa itu sudah sangat membanggakan. Saya mau berkata saudaraku, maka hamba yang mendapat 5 talenta ini, dia tidak akan pernah melipat gandakan talentanya secara maksimal. Kenapa? Karena dia hanya sampai di angka 7 dan tidak melipat gandakan secara maksimal. Karena dia cepat berpuas diri. Ada berapa banyak orang saudaraku, ketika Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya, ketika Tuhan punya rencana besar dan rancangan besar atas hidupnya, tapi ketika dia baru saja menaklukkan sebuah gunung pendakian, dia sudah cukup merasa bangga akan hasil pencapaian yang dia peroleh. Padahal saudaraku ada masih begitu banyak gunung-gunung pendakian yang jauh lebih tinggi yang Tuhan percayakan kepadanya untuk ditaklukkan dalam hidupnya. Tapi ada begitu banyak orang saudaraku yang cepat berpuas diri. Hari ini saudaraku saya mau ingatkan kepada firman Tuhan. Jadilah kita pribadi yang baik dan setia. Apa itu cirinya? Ketika saudara melipat gandakan talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu secara maksimal. Karena itu buang semua kemalasan dan jangan cepat berpuas diri. Sebab masih ada gunung-gunung pendakian, hal-hal yang Tuhan percayakan, hal-hal yang besar yang Tuhan mau supaya kita boleh mendapatkannya. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, yuk coba kita lihat ayat yang ke-24 saudaraku. Ayat yang ke-24, firman Tuhan bilang begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku, apa saudara? Apa saudara? Takut dan pergi menyembunyikannya. Talenta Tuhan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, hamba yang menerima 1 talenta ini hanya menganggap tuannya sebagai tuan yang kejam. Dia anggap tuannya itu sebagai sebuah ancaman besar dalam hidupnya.
Apa hasilnya saudaraku? Ayat 25 bilang, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Ada berapa banyak orang saudaraku ya, ketika dia diberi kepercayaan, tanggung jawab, tugas dalam hidupnya, tapi dia menganggap tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan kepadanya itu menjadi sebuah tantangan besar, menjadi sebuah ancaman besar dalam hidupnya. Lalu menjadi takut terhadap tantangan, takut terhadap ancaman, takut terhadap masalah yang akan diketemukan. Bahkan akhirnya dia memilih lari dari masalah. Yang kedua yang saya jumpai saudaraku, apa sih kata firman Tuhan yang menjadi ciri, yang menjadi tanda bahwa saudara adalah pribadi yang baik dan setia. Waktu saudara menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Jadilah pribadi yang berani menghadapi ancaman, bahaya sekalipun. Tetapi percayalah, kalau engkau tahu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Seperti apa yang Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab aku percaya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menuntun dan menghiburku. Saya percaya saudaraku bahwa hamba yang menerima satu talenta ini saudaraku, dia hanya menganggap tuannya ini sebagai pribadi yang kejam. Dia anggap talenta yang dipercayakan kepadanya itu sebagai sebuah ancaman baginya. Sehingga akhirnya dia takut dan dia justru memilih untuk lari dari tanggung jawab. Dia takut terhadap tantangan, dia takut terhadap ancaman dalam hidupnya dan memilih untuk tidak bertanggung jawab. Saudaraku, saya mau katakan pribadi yang baik dan setia, dia akan mengambil tanggung jawab secara pribadi. Dengar baik-baik. Orang yang baik dan setia, dia akan mengambil tanggung jawabnya secara pribadi. Dia tidak akan menyalahkan orang lain, dia tidak akan menyalahkan keadaan. Kenapa sih harus ada COVID? Kenapa sih harus ada perang? Kenapa harus ada resesi ekonomi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya mau bilang saudaraku, orang yang baik dan setia, dia akan berani menghadapi tantangan. Dia akan mengambil tanggung jawab pribadinya. Tidak akan menyalahkan keadaan. Tidak akan menyalahkan orang lain. Tidak akan menjadi pribadi yang memilih lari dari masalah. Tidak untuk menjadi pribadi yang mengasihani diri. Tetapi bangkit dan menghadapi setiap tantangan dan masalah dalam hidupnya dengan berani. Amin. Bahkan sebaliknya saudaraku, saya melihat bahwa hamba yang menerima 5 dan 2 talenta dalam situasi yang sama, memiliki tuan yang sama, tetapi mereka justru menganggap setiap talenta yang dipercayakan kepada mereka oleh tuannya itu adalah sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan untuknya untuk memperoleh laba. Saya mau katakan saudaraku, dunia boleh gonjang-ganjing. COVID, resesi, dampak perang. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang justru menyalahkan keadaan. Tapi anggap itu sebagai peluang, kesempatan buat kita untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, alasannya kenapa? Alasannya simpel saudaraku. Karena mereka adalah hamba-hamba yang tidak takut akan tantangan dalam hidupnya. Biar kita boleh menjadi pribadi saudaraku yang baik dan setia. Karena kita adalah pribadi yang tidak takut akan tantangan. Pribadi yang baik dan setia akan berani menghadapi tantangan dalam hidupnya. Menjalankan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan ada begitu banyak orang yang tidak bisa mengembangkan talenta dalam hidupnya. Karena bukan hanya karena takut, tapi juga karena tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya. Ya, ada begitu banyak orang yang lebih menyukai comfort zone.
untuk dia tetap tinggal di dalam kenyamanan hidupnya. Apa akibatnya? Tidak pernah mengalami pertumbuhan, mengalami stagnasi dalam hidupnya. Keadaannya tidak berubah, begitu-begitu saja. Kenapa? Karena tidak pernah berani untuk keluar dari comfort zone. Ada banyak orang yang hidup dalam keterpurukan, tetapi dia menyukai keterpurukannya itu. Ada banyak orang menganggap bahwa orang itu hidup di dalam sesuatu hal yang menyedihkan, tapi dia menyukai akan kesedihan itu. Kenapa? Sekali lagi saudaraku, ada begitu banyak orang yang gak berani terima tantangan. Gak berani untuk terima sesuatu yang baru. Keluar dari kenyamanan hidupnya. Untuk lakukan perkara-perkara besar. Untuk mendaki gunung pendakian yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kalau kita dengar doa berkat gitu ya. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Wah, doa berkatnya langsung ditanggapi dengan kata-kata amin. Wah, kenceng lagi aminnya gitu ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Tapi hidupnya begitu-begitu aja. Dari tahun ketemu tahun, dari Natal ketemu Natal, tahun baru ketemu tahun baru. Begitu-begitu aja hidupnya. Nggak ada yang berubah. Padahal Tuhan janjinya engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kenapa bisa begitu? Saya mau bilang ada berapa banyak orang yang justru nggak berani untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena tidak pernah berani untuk menghadapi tantangan. Memilih untuk tinggal dalam zona nyamannya. Hari ini saudaraku, yuk keluar dari zona nyaman kita. Berani untuk hadapi setiap tantangan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan mau mempercayakan kepada kita tanggung jawab perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Dan yang terakhir saudaraku. Ini ada satu ilustrasi yang baik sekali nih saudara ya. Satu kali saudaraku ada seorang nelayan. Dia menangkap ikan salmon saudaraku. Karena disukai oleh orang-orang Jepang untuk dibikin sashimi. Sushi milikiti gitu ya. Lalu saudaraku, setiap kali salmon itu ditangkap hidup karena butuh yang fresh. Dimasukkan ke dalam tempat penangkaran ikan mereka di dalam perahu itu. Begitu mereka sampai di darat, ikan itu didapati mati. Selalu seperti itu, ditangkap hidup, masuk ke dalam jala, lalu ditaruh di tempat penangkaran ikannya begitu di dalam kapal untuk dibawa ke darat saudaraku. Sampai di darat pasti mati. Satu kali tanpa disengaja waktu mereka menangkap ikan salmon ini dalam jumlah yang cukup besar, tiba-tiba kejaring juga, ketangkap juga anak ikan hiu saudaraku. Yang ukurannya imbang-imbangan lah dengan salmon itu. Masukin ke tempat itu bersama dengan anak ikan hiu itu. Tetapi yang terjadi di dalam tempat penangkaran itu saudaraku, ternyata anak ikan hiu ini kejar-kejar terus itu ikan salmon yang ada di dalam. Jadi akhirnya mereka terus muter tuh di tempat itu. Muter terus. Dan anehnya saudaraku, sampai di darat ternyata hanya sebagian ikan salmon yang mati. Sebagian besar masih hidup. Ternyata karena ikan ini terus bergerak, terus berputar. Mereka merasa bahwa ada ancaman, ada bahaya, sehingga ikan salmon ini terus berlari. Mereka berputar dan berlari itu membuat mereka tetap hidup sampai di darat. Saya mau berkata saudaraku, seringkali Tuhan izinkan saudaraku. Kita dalam sebuah tantangan, kita dalam sebuah masalah. Kenapa? Karena tujuannya saudaraku, Tuhan mau supaya rohani kita tetap hidup. Supaya iman kita tetap bernyala. Pengharapan kita tidak luntur di hadapan Tuhan. Jadilah kita pribadi yang baik dan setia. Amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ya. Yang buta melihat begitu ya. Jadi minimal masih pulang bawa 1 poin. Coba kita lihat sekarang saudaraku keluar dalam 2 Timotius pasal yang keempat.
2 Timotius pasal yang keempat, kita lihat saudaraku pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan bilang begini saudaraku, 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan saja kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, yang ketiga yang saya jumpai dalam Alkitab, apa sih tandanya, apa cirinya menjadi pribadi yang baik dan setia? Bukan saja dia melipat gandakan talenta yang dipercayakannya secara maksimal. Bukan saja yang kedua, dia berani menghadapi tantangan, persoalan, masalah di dalam kehidupannya. Tetapi yang ketiga saudaraku, pribadi yang baik dan setia adalah pribadi yang mencapai garis akhir dengan sempurna. Saudara, di dalam dunia ini ada 3 tipe orang dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tipe yang pertama adalah tipe hamba 1 talenta. Apa itu? Orang yang berhenti di awal tugasnya. Jadi belum mulai apa-apa, dia sudah menyerah. Dia gali tanah dan dia kubur talentanya. Ini adalah orang yang berhenti di awal tugas mereka. Hamba 1 talenta. Tipe yang kedua adalah orang yang menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan tanggung jawabnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tapi hasilnya setengah-setengah. Hasilnya asal jadi. Hasilnya mediocre. Ya, saya mau bilang saudaraku, ada berapa banyak orang saudaraku di dalam dunia ini. Waktu dia menjadi seorang yang menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi dia tidak menyelesaikannya dengan sempurna. Kenapa? Karena dia cuman asal-asalan. Lakukan tugasnya, lakukan tanggung jawabnya, tapi cuman setengah-setengah. Saya mau berkata saudaraku, pribadi yang baik dan setia adalah pribadi yang mencapai garis akhir dengan sempurna. Apa itu? Tipe yang ketiga. Orang yang menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang baik. Finishing well. Sangat baik. Dia lakukan dengan sempurna yang menjadi tugas dalam kehidupannya. Dan Paulus mengawali saudaraku pada ayat yang ke-7 ini saudaraku ya. Firman Tuhan bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam terjemahan lama dikatakan, aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Pertanyaan saya saudaraku, apakah saudara selama ini waktu menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita usahakan dengan sungguh-sungguh dalam peperangan iman kita? Saya katakan saudaraku, seringkali saya bingung gitu ya. Melihat ada begitu banyak orang karena pandemi ini. Sampai tidak lagi mau ke gereja. Apa sih persoalan intinya gitu? Apakah benar sampai sedemikian rupa? Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita saudaraku. Pribadi yang baik dan setia adalah pribadi yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mencapai garis akhir dengan sempurna. Bukan hanya menjalankan, bukan hanya mengerjakan, tapi hasilnya asal-asalan. Tidak. Tapi benar-benar mengerjakan dan menyelesaikannya dengan berusaha, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik. Hasil yang maksimal. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita. Biar kita sungguh-sungguh berusaha di dalam peperangan iman kita untuk melakukan dengan maksimal. Yang terbaik
yang terindah, yang termanis yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, biar melalui momen Natal ini saudaraku, kita boleh menjadi pribadi yang baik dan setia. Karena Tuhan dapati kita melakukan pekerjaan kita dengan sempurna. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Nyatakan pujiannya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yuk kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari tundukkan kepala kita. Hari ini kita memperingati Natal. Tahukah saudara bahwa Natal tidak akan pernah terjadi tanpa adanya pribadi-pribadi yang baik dan setia. Pribadi-pribadi yang mau menjalankan, yang mau melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang baik dan setia. Pribadi yang menjalankan tugas, tanggung jawab, pekerjaan baik yang Allah berikan, yang Allah percayakan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan beri kepada kita ciri-cirinya. Yang pertama, Dia akan melipat gandakan setiap kepercayaan, setiap talenta, pekerjaan baik yang dipercayakan kepadanya secara maksimal. Yang kedua, Dia tidak akan takut dengan tantangan. Dia tidak akan takut dengan masalah. Bahkan Dia tidak akan takut dengan ancaman yang ada. Justru Dia melihat segala sesuatunya menjadi peluang bagi hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Dia akan mencapai garis akhir dengan sempurna. Yaitu Dia akan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Dengan hasil yang terbaik yang Dia bisa usahakan.
yang dia bisa kerjakan bagi Tuhan. Biar hari ini Tuhan menjamah setiap hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan setia. Karena kita tahu hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hatinya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Dan kami percaya Tuhan yang berbicara lebih dalam lagi buat setiap hidup kami. Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami, supaya kami didapati oleh Tuhan hamba yang baik dan setia, yang memperoleh masuk dalam pesta perkawinan anak domba bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Mari silakan duduk, saudara, Tuhan berkati. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku-pelakunya. Dan saat ini kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama membawa persembahan dalam momen Natal pada saat ini, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari persiapkan Bapak Ibu amplop warna biru dan kuning, dan juga kalau nggak bawa, saya nggak bawa uang, sekarang nggak usah bingung-bingung. Yang penting bawa HP, scan QR barcode, udah langsung ke rekening gereja. Dan kita persiapkan yang terbaik, kita bawa persembahan yang terbaik, karena kita tahu bahwa Tuhan mau kita yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan setia itu. Sebagai tanda ucapan syukur, kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan uang yang kami persiapkan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan bawa persembahan secara bersama-sama. Nanti Bapak Ibu sebelah kanan akan sebelah kanan, sebelah kiri akan sebelah kiri. Dan kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Oke, wow. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kemunyaanku, aku warisnya, kau ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama katakan, aku bernyanyi, come on, bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Yuk sekali lagi katakan, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus
Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita sama-samakan Warta Jemaat GBI Katariso. Penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 25 Desember 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katariso. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katariso yang telah disediakan. Sehubungan adanya hari libur tahun baru, maka ibadah anak akan diliburkan minggu depan tanggal 1 Januari 2023 dan akan kembali diaktifkan tanggal 8 Januari 2023. Kantor sekretariat diliburkan dari tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 dan mulai diaktifkan kembali tanggal 5 Januari 2023. Bagi jemaat yang ingin membutuhkan pelayanan dapat menghubungi langsung ke nomor HP hamba-hamba Tuhan. Kemudian sehubungan adanya libur Natal dan Tahun Baru, maka kegiatan gereja dinonaktifkan seperti terobosan doa, doa pagi, dan ibadah komisi sampai dengan informasi lebih lanjut. Mari persiapkan diri kita untuk hadir di ibadah Tahun Baru dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah diadakan minggu depan di awal tahun tanggal 1 Januari 2023. Ibadah diadakan pukul 7 pagi dan pukul 9.15 WIB. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Mari awali tahun saudara dengan beribadah kepada Tuhan. Selamat bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Tio John Ho, Ibu Kusmining, Saudari Lisa Perina, Saudara Theophilus Rudianto, Ibu Heni, dan Saudara Manuel Nathanael. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Kiranya sukacita surga menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tanggal 1 Januari 2023 ibadah biasanya kan cepat, kira-kira cuma 1 jam selesai. Tetapi sudah dibicarakan dengan Pak Gembala dan semua tim bahwa kita akan mengadakan ibadah itu agak dimajuin kira-kira ya setengah jam lagi begitu. Cukup, jadi kembali lagi seperti halnya semula yang waktu itu, cuma agak maju dikit. Dan juga perlu diperhatikan kalau ibadah raya kedua biasanya jam 9 tepat, tapi ini kita akan geser 9.15. Jadi nanti, oh kok saya datang kok belum ada orang gitu. Nggak usah takut, karena mulainya memang kita akan rubah, ya. Jadi supaya nanti kita lebih lagi di dalam ibadah, karena saya juga merasa kalau sebagai WL cuma waktunya maksimal 20 menit, rasanya nggak itu. Kita akan tambah lagi. Kalau memang Bapak Ibu nanti lebih panjang lagi, kita tambah lagi. Oke, Pak Gembala, itu saja sebagai penutup. Ya, juga diinformasikan saudaraku bahwa tanggal 31 Desember kita tidak ada ibadah tutup tahun. Ya, karena sehubungan nanti tanggal 1-nya itu hari Minggu. Jadi kita langsung akan ibadah buka tahun di hari Minggu di 1 Januari 2023. Sekali lagi, tidak ada ibadah tutup tahun, tetapi kita langsung ibadah buka tahun di tanggal 1 Januari 2023. Baik, itu saja. Selamat ulang tahun buat Bapak Tio John Ho, buat Ibu Kusmining, buat Saudari Lisa Verina, buat Saudara Theophilus, buat Ibu Heni, juga buat Saudara Manuel. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita saat
pagi hari ini. Mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di dalam ibadah raya dan peringatan hari Natal di tanggal 25 Desember 2022 ini Tuhan. Dengan penuh sukacita kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, maka diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya sukacita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikir kami turun menguasai dan melingkupi setiap hati pikiran kami. Kami berdoa juga buat semua para pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang mengambil peran pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Jadilah kami dalam Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga dengan penuh sukacita berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Tio Chuan Ho, buat Ibu Kusmining, buat Saudari Lisa Felina, buat Saudara Theophilus, buat Ibu Heni, buat Saudara Manuel. Kami percaya anugerah berkat Allah, kasih Allah turun berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Segala harapan, cita-cita masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan keadaan yang baik, kesehatan dan perlindungan menyertai hidup mereka, karena Tuhan adalah perlindungan kami, dan supaya keadaan kami baik adanya. Kami percaya mereka tambah usia juga boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa membawa gereja kami dalam tuntunan roh Tuhan. Biarlah Tuhan GBI Katarizo boleh menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan kami bersama-sama boleh tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Kami bersatu hati berdoa buat bumi Indonesia, buat tanah Indonesia, diberkatilah oleh Tuhan, dijauhkan dari segala bencana-bencana, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat dan hal-hal yang buruk. Kami mohon pengampunan buat bangsa kami, ampuni dosa bangsa kami Tuhan, karena umat-Mu berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh staf-stafnya. Untuk pemerintahan daerah-daerah, gubernur, wakil gubernur, bahkan juga untuk para bupati, wakil bupati, untuk wali kota dan wakil wali kota, bahkan seluruh jajarannya. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, menjadi pemerintahan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, mari Kau berkati Indonesia, bangsa kami, di dalam berkat Tuhan. Biar ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Akan ada banyak tuaian jiwa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kalau saat-saat ini musim libur akhir tahun ini, saudara-saudara kami banyak yang sedang pergi berlibur, baik keluar kota maupun keluar negeri. Kami percaya penyertaan Tuhan yang menyertai mereka. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Biar pergi dan pulang mendapat perlindungan penjagaan yang dari Tuhan. Bahkan seluruh harta benda kepemilikan kami dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, bahkan setiap apa yang kami usahakan untuk menghasilkan, yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, tangan Allah ada di atasnya dan memberkatinya, menjadikan semua usaha pekerjaan kami dijadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semoga kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Kita boleh katakan ke sebelah kiri, sebelah kanan kita, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat
hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Sekali lagi ya, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua.